Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Halo teman-teman, nama saya Marsika Bella Majuasa Putri dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memberitahu materi tentang isu sosial di Indonesia. Ada yang tahu isu-isu sosial di Indonesia itu apa aja? Mari kita simak. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai isu sosial yang kompleks. Salah satunya adalah ketimpangan sosial ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan antara si kaya dan si miskin masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional. Ketimpangan sosial ekonomi mengacu pada distribusi kekayaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya yang tidak merata di antara individu atau kelompok sosial. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di sektor pendapatan, tetapi juga pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Banyak sekali penyebab ketimpangan sosial di Indonesia. Di antaranya yaitu pembangunan yang tidak merata. Yang kedua, pendidikan yang timpang. Yang ketiga, ketidakadilan dalam pasar tenaga kerja. Contoh nyata di Indonesia ketimpangan sosial ekonomi yaitu yang pertama, akses pendidikan yang tidak merata. Anak-anak di kota besar seperti Bandung dan Surabaya biasanya memiliki akses ke sekolah berkualitas dengan fasilitas lengkap. Sementara itu, di daerah terpencil banyak sekolah dengan fasilitas minim, kurang guru, dan kualitas pendidikannya yang minim atau yang rendah. Yang kedua itu kesenjangan akses layanan kesehatan. Di kota besar, masyarakat dapat dengan mudah mengakses rumah sakit dengan fasilitas modern. Sebaliknya, di wilayah yang terpencil seperti daerah pedalaman, yaitu Kalimantan, Papua, daerah tersebut memiliki fasilitas kesehatan yang sangat minim, sehingga masyarakat kesusahan untuk mengakses rumah sakit. Yang ketiga itu perbedaan standar hidup. Kehidupan di perumahan mewah seperti kawasan Pondok Indah di Jakarta sangat kontras dengan kehidupan di kawasan rumah kota. Misalkan di kantoran Kali Ciliwung. Di sisi lain, ada apartemen mewah dengan kolam renang dan pusat kebugaran. Sementara di sisi lain, ada keluarga yang hidup di rumah sempit, kurang sanitasi dengan tidak memiliki air bersih. Nah, itu contoh isu sosial di Indonesia, yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pull your panties down from under you.